Malam, ya udah malam, udah tengah malam, udah jam 12, setengah 12. Ini saya mau bahas tentang GNS3. GNS3 terbaru versi 225, software emulator atau simulator berbasis GUI, Graphical User Interface. Kenapa saya bahas ini? Karena kerjaan saya nggak jauh-jauh dari network. nggak perlu beli perangkat-perangkat kerasnya yang berjuta-juta, berpuluh juta, beratus juta, seperti routernya Cisco, Mikrotik, Juniper, Hewlett Packard, Fiber Home, dan lain-lain lah, dan kawan-kawannya. Nih, GNS3. GNS3 itu apa? Silahkan buka Google. What is GNS3? GNS3 Wikipedia. Jadi ya, GNS3 itu Graphical Network Simulator atau simulasi network yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Udah dapat? Kita masuk ke GNS3. GNS. Jadi gns3.com. Kalau mau download, kalian harus punya internetnya lelet ini. Kalian harus punya user, login aja, gratis, free. Terus nanti klik yang free download ya, terus pilih yang Windows kalau kalian pengguna Windows, pilih Mac kalau kalian pengguna Mac, dan pilih Linux jika kalian pengguna Linux. Saya bukan pengguna Mac, jadi kita yang mudah-mudah aja kita pakai yang Windows. Jadi Windows ini bisa diinstal langsung, download, install. Nanti akan saya bahas bagaimana mengintegrasikan virtual mesinnya. Bisa menggunakan virtual box atau bisa menggunakan VMware. Nih, buka di sini. Di sini ada VirtualBox, ada VMware, ada VMware S-Size, ada Microsoft Hyper-V. Jadi ini ada mesin-mesin emulator yang bisa kalian gunakan. Terus yang ketiga, filenya VMware. Station download. Nih, ada VMware Workstation Pro atau Workstation Player bisa juga. Oke, Workstation Pro Anda bisa download di sini. Ini trial. Karena filenya udah saya download, saya udah pakai VMware Workstation, saya udah install. Sekarang GNS3-nya juga sudah saya install. Jadi tampilan GNS3-nya itu seperti ini. Mirip-mirip UI-nya Cisco pakai tracer. Jadi mesin-mesin yang harganya jutaan itu bisa kita bangun dengan mini lab kita berbasis GNS3. Nggak usah punya perangkat, kalian bisa ngonfig. Di sini ada pilihan tabnya untuk file, new project ya seperti program-program biasa. Ada preference, ini settingannya nanti, ada view. Jadi view ini ada topologi, server, summary, console, all device. Jadi untuk topologi itu di sini ketika di checklist. Kemudian untuk server, ya ini ada server, ini untuk localhost, ini PC-nya saya. Kemudian ini VM servernya yang nanti diintegrasikan dengan VMware. Kenapa saya menggunakan ini? Karena nanti ada kebutuhannya untuk GNS3 VM yang ada di VMware. Karena untuk localhost ini kadang RAM saya melebihi batas. Kita harus pakai ini. Pakai ini maksudnya, GNS server.
Tampilannya kalau kita klik biasanya di sini untuk yang router, browse router, ini akan kosong karena ini sudah saya add, jadi ini ada muncul ada beberapa. Kalau mau semuanya ini ada muncul di sini pilihan semua dari device ini. Jadi biasanya kalau baru instalasi itu hanya muncul ya ini cloud komputer atau yang ini sama aja. Saya buat sendiri ini tadi. Nah, disinilah awal mulanya untuk nambah iOS atau VMware dari perangkat-perangkat hebat itu. New template. Di sini ada 3 pilihan. Jadi kita bisa pilih install appliance from JNS3 server. Ini direkomendasikan. Ya, kegunaannya yaitu tadi untuk beberapa yang harus menggunakan QEMU ya, manual, create new template, kemudian appliance file JNS3 extension. Ini yang bisa kita download di nanti di appliance-nya JNS3 ada di sini. Jadi ada di marketplace. Kemudian pilih appliance. Appliance-nya yang itu tadi, yang appliance ini, nanti extensionnya. Kemudian ini bisa dipilih, ada beberapa. Windows juga bisa. Kemudian ada Alcatel yang tadi. Nah, ini tergantung dari kita mau pakai appliance yang ini atau manual. Kalau manual kita harus punya VMware-nya. Nah, kita coba pilih yang create manual. Create manual untuk Cisco di atas 3000 berapa ya, udah nggak support, harus menggunakan JNS3 server. Jadi manual create new template, klik next. Kita akan dibawa ke preference atau settingan preference. Jadi ini sama ketika kita buka edit preference. Oke. Edit preference, di sini ada server. Servernya itu local server. Ini yang local server kita nanti atau local host. Local hostnya bisa dipilih di sini kalau kita menggunakan local host. Atau 127 itu juga local host. Atau kita punya local host sendiri, terserah. Ini saya pilih ini karena ini servernya saya nanti JNS. VMware-nya mengarah ke situ. JNS VMware. Nah, ini kalau nggak pakai JNS VMware, kita unchecklist aja, kemudian apply, oke. Karena saya menggunakan JNS3 VMware untuk file-file OS-nya itu, saya harus checklist ini. Nah, di sini ada pilihan dynamic IPs dengan QEMU VMware. Nah, kalau kita menggunakan dynamic IP, ini kita tinggal dengan add atau menambah dengan cara new iOS-nya atau OS versi yang masih mendukung dengan dynamic IP. Klik next. Kemudian di sini ini karena saya udah punya file image yang existing. Kalau baru kita pilih new, kemudian kita browse. Kita cari file image yang kita punya. Saya punya biasanya bertebaran di internet, tinggal cari, tapi sebenarnya itu punya lisensi ya, dan ini hanya untuk pembelajaran. Pilih browse, kemudian misalnya saya pilih yang 3000 atau pilih yang ini, open.
Dia akan meminta untuk mengkompres ke titik image. Kemudian kita next. Name-nya apa? Name-nya bisa ditambahkan di belakangnya 1 mungkin, atau di next aja. Di sini ada minimum RAM. Jadi kalau mau tahu dia berapa untuk versi C3725 ini, bisa cek di Cisco-nya langsung atau cek minimum disk. Karena ini saya hanya untuk coba, saya pakai yang 128 atau kita tambah 512 mungkin. Kemudian kita next. Sini ada pilihan untuk slot Ethernet-nya atau slot interface-nya. Mungkin kita pakai yang MM4T Fast Ethernet TX 1 saja. Ini ada 6 slot ya. Kita next. Week 1. Oh, ini salah, mungkin NMT aja. Next. Oke, next. Oke, finish. Cisco C udah masuk di DEMS IP. Kita oke. Kita lihat. Tadi yang kita buat itu C3725. Kita coba masukkan di sini. Routernya kebaca. R1. Dia jalannya di localhost komputer saya. Kemudian kita klik kanan start. Tampilannya sudah hijau, berarti perangkatnya udah on. Udah start. Kita konsol. Ini error ya, jadi ini nggak jalan. Mungkin ada pengaturan yang salah atau seperti apa. Connect to PA Dynamics PM R1. Jadi harus menggunakan VMware di versi C3725. Ketika kalau yang ini C2700 ini juga masih di localhost tadi di names IP. Kita coba jalankan. Udah jalan, kita konsol. Oke. Ini disaran nih. Karena yang disupport untuk di names IP itu hanya sampai di Cisco 7200 kalau nggak salah ya. Selebihnya kita harus menggunakan QEMU, VMware, atau virtual machine, virtual server, DNS3 virtual server. Ini ada Alcatel ini saya jalankan di QEMU. Kenapa harus QEMU? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi saya punya router udah Cisco 7200. Saya coba show version 7200 softwarenya. Saya punya show interface descriptionnya. Dia ada berapa ini? ET00 GB Ethernet. SE ini apa ya? Saya nggak tahu SE ini bro. Di dalam sini udah lengkap, udah cukup buat kita ngonfig. Terus saya bikin 2
Saya duplikat, atau saya tarik langsung dari sini, bisa juga. Udah dapat. Cuman ini akan berat ya, CPU kita akan jalan, akan memakan RAM yang sangat besar kalau kita menggunakan localhost. Beda kalau kita menggunakan virtual DNS server virtual. Misal yang mana ini yang saya punya ini, untuk DNS virtualnya saya koneksikan, enggak ada ya, berarti yang Alcatel aja ini. Alcatel ini saya jalankan, jadi dia jalannya di sini. Ini kelihatan virtual RAM-nya bisa jalan, hanya sedikit memakan. Ini kita bisa ngatur dia jalannya di Linux. Oke, itu aja dulu, nanti kita bahas untuk yang masalah masalah Denims IP. Sekian dulu, terima kasih.